Hai guys, balik lagi di channel Hello Japan bersama aku Dina Emilia. Buat kalian yang penasaran info seputar Jepang atau keberangkatan ke Jepang, bisa banget nih cek-cek video aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, aku bakal bantu sharing ke kalian tentang gimana pengalamanku sebelum berangkat ke Jepang lewat PT Minori. Di sini tahapan yang pertama, aku daftar ke website PT Minori. Jadi bisa mendaftar secara online atau bisa juga datang langsung ke PT Minori Group. Nah, kenapa sih kok saya memilih untuk mendaftar online? Karena aku rumahnya jauh guys, aku di Gresik Jawa Timur sedangkan PT Minori ada di Bekasi Jawa Barat. Nah itu tuh aku mendaftar di jam 12 malam. Waktu itu aku masih bekerja di perusahaan yang sebelumnya di Indonesia. Nah setelah mendaftar, keesokan paginya aku dihubungin sama pihak Minori, lalu disampaikan bahwasannya untuk tenaga kesehatan itu mendaftarnya di PT Nagomi Kaigo Gakko, di mana PT Nagomi sendiri ini merupakan anak cabang dari Minori Group. Jadi entah daftar di PT Minori atau di PT Nagomi, untuk tenaga kesehatan akan tetap diarahkan ke PT Nagomi Kaigo Gakko. Untuk pendaftaran sendiri, berkas yang dibutuhkan meliputi KK, KTP, ijazah, dan lain sebagainya. Setelah mendaftar dan dikonfirmasi oleh pihak PT Nagomi, akan diarahkan untuk mengikuti tes selanjutnya. Tes selanjutnya ini apa aja sih kak? Oke, tes selanjutnya ini meliputi tes psikologi, matematika dasar, dan pre-class. Untuk aku sendiri, kenapa nggak ada tes fisik? Karena waktu itu kasus corona sedang meningkat guys, jadi nggak ada tes fisik. Setelah lolos dari tes psikologi, matematika dasar, lanjut ke pre-class selama 2 minggu. Untuk pre-class sendiri itu apa kak? Ngapain aja selama 2 minggu? Nah, selama 2 minggu itu kalian akan diajarin tentang bahasa Jepang dasar seperti aksara Jepang, hiragana, katakana, dan kehidupan seputar Jepang gitu. Lalu ada tahapan selanjutnya yaitu medical check up tahap pertama. Nah, perlu digarisbawahin, untuk medical check up tahap pertama ini ditanggung mandiri oleh para pemagang gitu. Jadi kalau kalian sudah melalui tahap-tahap ini dan dinyatakan lolos, kalian akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kelas yang sesungguhnya. Kelas sesungguhnya ini kalian akan belajar lebih luas lagi tentang bahasa Jepang. Nah, itu tergantung dari niat awal kalian, dari kegigihan kalian selama belajar bahasa Jepang. Ketika kalian sudah disuruh untuk ujian bahasa Jepang, untuk sertifikasi bahasa Jepang, kebetulan aku mengambil NATES. Kenapa NATES kak? Kan ada JLPT, ada NATES, ada yang lain-lain. Kenapa kok NATES? Nah, untuk NATES sendiri aku nggak menentukan harus ujian apa, karena itu memang pemberian atau tugas yang dilakukan, yang diberikan oleh PT Nagomi Kaigo Gakko. Jadi mengikuti ujian waktu itu, karena rumahku di Gresik Jawa Timur, aku pergi ke Universitas Indonesia untuk ujian JLPT, untuk ujian NATES N4. Setelah dinyatakan lolos, aku melalui tahap selanjutnya yaitu seleksi wawancara user. Seleksi wawancara user ini di mana CV yang kalian ajukan sebelumnya di tahap awal akan diseleksi dan dibaca
oleh pihak perusahaan. Lalu kalian akan diwawancarai dengan beberapa kandidat lain sebelum akhirnya ditentukan apakah kalian layak untuk masuk ke perusahaan itu atau tidak gitu. Lalu setelah kalian terpilih, kalian akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pengajuan dokumen penunjang untuk keberangkatan. Apa aja sih Kak yang harus disiapkan selain KK, KTP, ijazah? Di tahap ini kalian akan diminta untuk membuat paspor, untuk dokumen pengajuan visa, dan surat yang akan dikirimkan dari Jepang ke Indonesia oleh perusahaan. Nah, untuk detailnya kalian bisa tanya-tanya sendiri ke pihak PT Nagomi Kaigo Gakko ya. Nah, setelah dokumen penunjang ini selesai, kalian akan diarahkan itu untuk medical check up yang kedua. Medical check up yang kedua ini sudah termasuk biaya dana talang. Jadi tidak mengeluarkan biaya lagi selain medical check up yang pertama. Oke? Nah, medical check up sendiri ini waktu itu aku ngelakuinnya 2 bulan sebelum keberangkatan. Nah, setelah medical check up itu aku ada karantina di asrama PT Nagomi. Nah, untuk karantina sendiri ini tujuannya agar memastikan body kita atau tubuh kita tidak terkena penyakit sebelum keberangkatan, untuk juga menjaga keamanan kita. Kalau contohnya rumah aku jauh, biar tidak ada apa-apa atau tidak molor ketika proses keberangkatan, maka dilakukan proses karantina gitu. Terus setelah karantina ini itu H-1 akan dilakukan PCR test. Tujuannya karena coronavirus lagi merebak, biar menentukan apakah kalian bisa berangkat atau tidak gitu. Kalau aku hasilnya positif gimana Kak? Nah, untuk hasil positif sendiri itu kalian biasanya akan mundur keberangkatannya. Untuk proses mundurnya sendiri aku kurang paham ya guys, jadi sebisa mungkin kalian jaga kesehatan selama proses karantina ini gitu. Setelah kalian melalui beberapa tahap tadi dan dinyatakan PCR oke, sehat, tidak ada masalah, kalian akan bisa berangkat ke Jepang. Udah gitu aja guys. Kalau ada pertanyaan lanjutan seputar berangkat ke Jepang atau detail tentang poin-poin yang kalian belum paham, kalian bisa aja tulis di kolom komentar ya. Nanti akan aku coba jelasin ke video selanjutnya. Gitu aja. Thank you ya guys buat kalian yang udah setia nontonin video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye. Mata nih.